Bupati. Pak Bupati, APBD-nya berapa? Berapa Bupati? 4,9 triliun. Kalau 4,9 triliun Pak Bupati ya harus bisa membelanjakan anggaran jalan 500 miliar. Harus bisa. Kalau nggak bisa begitu berarti yang disembunyikannya banyak banget. Sudahlah, jangan bohong pada Deddy Mulyadi. Kang Deddy mengkuliti dan membongkar habis perangai-perangai daripada pemerintah daerah, terkhusus dan terutama itu bupati. Jadi Kang Deddy ini kan sudah mantan daripada bupati, jadi dia tahu persis bagaimana cara menggunakan dan menggelapkan anggaran itu. Jadi di sini mungkin Kang Deddy sudah mulai curiga dan dia melihat daripada uang dan dana yang dikucurkan oleh daripada gubernur dari provinsi ke bupati itu tidak sesuai dengan penggunaan ataupun contohnya katakanlah dana infrastruktur gitu. Infrastruktur itu kok bisa seperti ini bangunannya, kok nggak ada perkembangan infrastruktur itu, kira-kira begitulah menurut Kang Deddy ya. Jadi dia membongkar dan menguliti daripada bupati-bupati yang ada di Jawa Barat itu. Memang luar biasa Kang Deddy ini. Memang dia nggak bisa ada sandiwara ataupun rahasia-rahasia. Dia langsung terus terang, dia tidak mau tahu. Mau kau tersinggung, mau kau bagaimana, dia nggak mau tahu. Tetap dia akan beritahu dan dia akan berkuar-kuar di depan publik bahwasanya ya inilah yang benar begitu. Jadi memang top lah dia kalau soal kejujuran ya dan pertanggungjawaban mengenai kepemerintahan ini bagus sekali ini daripada Kang Deddy ini. Jadi apa yang dibilang Kang Deddy ini, jadi dia tahu anggaran ini berapa banyak, dia bilang sama masyarakat sekian banyak dia punya anggaran dan dia harus mengetahui bahwa hasil daripada dana yang diterima oleh bupati-bupati ini seharusnya sudah memberikan manfaat ataupun menunjukkan daripada hasil uang itu kepada publik ataupun kepada masyarakat inilah. Tetapi Kang Deddy melihat tidak ada perkembangan. Apakah duit itu di mana ditaruh? Apakah diseludupkan, dicuri ataupun dikorupsi? Ya, kira-kira begitulah. Jadi Kang Deddy ini sudah pakarnya kalau soal ke situ. Artinya pakarnya bukan karena dia pakar korupsi. Dia tahu persis bagaimana cara mengurangi anggaran, bagaimana cara menyelip anggaran, bagaimana menilep dia punya dana-dana ini, menggelapkan ini untuk supaya bisa misalnya kantong-kantong daripada pejabat dipenuh. Dia tahu. Jadi di sini dia menerangkan bahwa anggaran-anggaran itu yang jelas ada sekian triliun begitu. Tetapi kenapa hasilnya itu tidak sesuai dengan anggaran yang ada? Jadi kemana duit ini? Apakah kalian korupsi ataupun kalian tilep untuk memperbesar pundi-pundi kalian, kira-kira begitu. Jadi Kang Deddy ini memang cukup bagus dan cukup baik dan dia memang sangat transparan di depan masyarakat. Inilah salah satu pemimpin yang kita idam-idamkan ya. Jadi tidak ada misalnya rahasia-rahasiaan, mentang-mentang dia sama-sama pejabat begitu kong kali kong ataupun bisik-bisik di kantor atau gimana. Dia ini langsung terus terang dia di publik itu. Pak Bupati Garut semoga aja ini memiliki orientasi visi yang kuat. Saya selalu curhat. Berubah dengan cara-cara. Kenapa? Postingan jalan butut itu rata-rata 3 kabupaten. 1 Sukabumi, 2 Cianjur, 3 Garut. Pokoknya jalan butut Garut. Cianjur, Sukabumi, Garut aja. Seingat saya bantuan ke Garut itu dari Pemprov tinggi banget. Pernah mencapai 400 miliar, 700 miliar. Saya baca buku APBD-nya. Loba bisa, loba aya dibantu pasantren itu kapangi, duit nama keluar. Saya tahu Pak seluruh data itu. Saya pelajari itu dengan baik. Tapi kenapa tidak berwujud? Kenapa? Karena para penyusun anggarannya, penulis anggarannya, dia tidak mewakili rakyatnya. Dia mewakili hawa nafsu dan kepentingannya. Saya ke Pak Bupati APBD-nya berapa? Berapa Bupati? 4,9 triliun. Kalau 4,9 triliun Pak Bupati ya harus bisa membelanjakan anggaran jalan 500 miliar. Harus bisa. Kalau nggak bisa begitu berarti yang disembunyikannya banyak banget. Sudahlah, jangan bohong pada Deddy Mulyadi. Kenapa? Kabupaten lain itu sudah begitu. Subang sudah bisa dari anggaran 3,2 itu sudah bisa 400.
Purwakarta itu anggarannya hanya 2,7, anggaran infrastruktur jalannya sekarang sudah hampir 300 miliar. Makanya saya ngajak pada bupati, udah nanti bulan Juli Sekda, kepala Bapendanya ketemu saya. Saya nanti masukkan di YouTube, saya akan periksa anggaran perangkat daerahnya per lembar. Ini abad transparansi. Ya jangan, ini abad transparan. Kenapa? Gubernur punya kewenangan mengevaluasi anggaran kabupaten kota. Saya dievaluasi oleh provinsi. Provinsi Jawa Barat hari ini sudah memperlihatkan kinerjanya. Anggaran jalan dari 300 itu menjadi 2,2 triliun. Anggaran rumah rakyat miskin kalau tidak salah dari sekitar 20 miliaran itu berubah hampir menjadi 100. Anggaran listrik untuk rakyat dari 20-an berubah menjadi 350. Anggaran PJU dari sekitar 20-an menjadi 600. Semuanya anggaran gubernurnya diturunkan hampir 3/4-nya. Kenapa? Kita ingin ngejar target, Pak. Dan yakinlah Pak Bupati, Bu Wakil Bupati berbakti pada rakyat 100%, hitungan, lebaran, rezeki tidak akan pernah berhenti. Tidak ada orang miskin karena berbagi. Orang miskin itu karena punya istri lagi.